Iya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Konten. Jadi di Teman Konten kali ini gua sudah ditemenin dua sahabat gua, yaitu sebelah kanan dulu. Oh, gue ngomong. Kenalin dulu. Gue ini. Gue Indri. Dan kita berdua adalah Apa ya? Oke, jadi teman konten kayak gini sebenarnya gue masih agak bingung kita mau bakal bahas apa, karena kayak gak tahu mau bahasnya apa. Jadi gue lebih pengen bahas bagaimana perasaan kalian setelah menikah. Jadi FYI for your information, kedua wanita di samping gue ini sudah memiliki seorang suami yang sudah Kenapa? Tidak ada perasaan bangga? Bangga sekali. Gue sangat bangga. Sayang. Sayang, mertua Anda nonton tahu. Oke, jadi gue mau, kan gue di sini yang belum menikah gue doang, kalian berdua sudah menikah. Gue juga kenal sama laki-laki lu berdua gitu, pernah nyobaan juga. Wow. Nah, gitu. Jadi bagaimana rasanya setelah menikah? Dari siapa dulu nih? Setelah menikah, maksudnya kayak perbedaan antara waktu pacaran dan sudah menikah itu kayak gimana gitu? Gue kayak gak tau apa yang mau dibahas gitu sih. Lebih ke space tidur sih. Space tidur kenapa? Gue jadi lebih menyempit. Iya bener, gak sih, gue kayak sama aja. Soalnya gue kan ini ya Apa? Lu yang menyempitkan. Gue yang menyempitkan. Oh, jadi tengaruh. Selain itu, apalagi masa cuma space tidur doang? Ada nggak perubahan di diri, misalkan jadi orang yang lebih bagaimana gitu, orang yang lebih baik, Lebih sabar, lebih bertanggung jawab. Gelo, ini sebenarnya kalau misalkan laki-lakinya nggak ada di sana, ngomongnya belak-belakan ya. Enggak sih, emang iya. Maksudnya kan gue yang gak biasa bangun pagi, jadi harus bangun pagi. Itu adalah sesuatu hal yang menurut lu positif atau negatif? Positif lah. Jadi tidur gue pun menjadi teratur. Oh, sangat teratur. Dan saya sudah pintar begini. Apa Saya itu? juga begini. Bukan begitu. Oh, beda. Masak, bunda. Oh, udah pada pinter masak. Emang sebelumnya nggak bisa masak? Bisa, cuma kayak untuk diri sendiri aja gitu. Kayak telur. ya itu. Dog, mie Indogan. Iya, Mie deui, cai deui. Ya begitu. Itu silakan, maksudnya teh kan ya, ini kan selain bahas pernikahan juga gue pengen bahas yang lain juga, tapi masih belum tahu kenapa kalian pasti pada diem. Cairkan suasana, gue udah sediain air minum Yasmin, sebelah sana ada kue sus. Ini nggak disponsori sama Yasmin, tapi ya udahlah ya, Yasmin liatin gitu kan. Sekarang gue pertanyaan lagi ke lu, gimana perasaan lu ketika kita sudah menikah? Iya, lo jangan nanya gue, kita yang nanya lo. Perasaannya sih sedih. Sedihnya ya karena gue kira kalian bakal berubah, lebih sulit diketemuin gitu. Terus gue jadi single sendirian. Indir. Hah? Enggak, tapi ternyata sama aja sih, siklusnya masih sama-sama juga gitu. Ya mungkin belum pada punya anak kali ya. Jadi doakan ya. Didoakan semoga dapat barengan punya Amin. anaknya. Kayak biasanya. Ini agak ribet gak sih kalau barengan kayak Jangan deh nanti jangan barengan, iya. Enggak, maksudnya ya udah sedikasihnya aja ya. Kalau barengan ya udah digulutin. Aneh pakai gelut segala kan rumah tangga masing-masing. Enggak sih, cuma sok kabawa. Dia ngomong Sunda, poho jangan ngomong Sunda. Nanti gue bingung translate-nya. Oke lah, seperti itu kayaknya. Gue mau bahas sedikit lagi nih, agak sedikit ngaco. Kalian udah nonton series terbaru di Netflix kan, All of Us Dead, tentang zombie. Gue baru sampai episode 3 sih. Gue episode 7. Kalau lu Jud? Baru nonton. Itu jadi cepet-cepetin. Ya gue adalah orang yang suka di spoilerin. Jelas. Oke, kalau misalkan kalian di dunia nyata nih ada zombie, apa yang akan kalian lakukan? Ya bunuh lah. Gue nggak tahu sih kalau beneran ada zombie, ya gue nggak ngerti gue harus ngumpet di mana. Kalau gempa ngumpet di kolong meja. Itu kan kalau mejanya kayak gini, Gue sih tapi harus saling sih. harus saling melindungi nggak sih? Sama siapa? Karena gue Kan takut sendiri anjir. Hah? Takut sendiri. Kan lu di Cicurug. Di mana Cicurug sih? Cibinong. Kalau di Cibinong. Iya, maksud gua di Wangun. Ih,
Kita harus teleponan kan. Kayak lu janjian di mana gitu. Ya tapi kan ada zombie gimana mau janji? Harus hidup. Harus nongkrong di Nako. Harus banget di Nako anjing. Aduh di mana lagi? Di mana yang agak bagus ya. Ini kok canggung amat. Iya. Iya taruh akad. Enggak, sekarang mah gini deh. Jangan bahas gitu deh. Apa? Main games aja, games. Games apa? Tebak gambar. Kok tebak gambar Jangan, sih? jangan. Taruh ini nggak jadi. Ini jadi tetap. tetap. Jangan dulu. Gak apa-apa tetap berangkat. Aduh, Ini penting banget. kayak ya udah ketemu aja sebenarnya kita pengennya tuh. Ya udah lu nggak usah sosok nanya kesan-kesan gua. Ya udah kayak ngobrol aja biasa. Kayak gak asik banget ya pernikahannya. Iya. Kok gue kayak asik banget gitu sih sayang. Iya, aja. Sayang. Udah kayak gitu. Ini baru pertama kali di konten temen konten ini hostnya stun, gak bisa ngomong apa-apa ya karena bingung juga sebenarnya. Jadi kayak mau nyediain makan dulu terus gini deh kan kalau misalkan gua adalah tipikal orang yang doyan merencanakan ke depan walaupun ada beberapa yang gagal. Nah, plan kalian itu ke depannya kayak gimana sih dalam segi rumah tangga dan secara personal kayak gitu. Kayak lo deep banget kan gua ngerti kan bahasa gua ini Gua pengen finansial gua lebih baik lah. dengan cara Ya jangan cara cari duit dong, dengan cara apa lagi gimana? aku berstekan. Ya maksudnya punya planning ke depannya gue, misalkan gue punya rumah, gue punya kendaraan, gue punya anak, gue pengen buka usaha ini itu banyak lah sebenarnya planning gue ke depan sama suami gue. Cuman kan harus dijalanin salah satu ya. Tuh. Terus kalau ngobrol gitu sama laki lo. Nah itu gue harus lebih baik berkomunikasi. Kenapa memangnya? Ya gue masih sibuk dengan dunianya masing-masing gitu. Emang lu nikah baru berapa lama? 2 bulan. Baru 2 bulan masih baru sih. Tapi maksudnya planning ke depan masih udah ada dong. Belum lagi. Kok belum Cuman ada? ya udah. Ya sama sih kayak finansialnya lebih baik lagi gitu. Tapi Bukan kalau cuma uang doang enggak, masalah sebenarnya kalau masalah uang mah kita nggak usah bahas karena itu kayaknya masalah semua orang dan semua orang pengen benghar gitu. Tapi lebih ke lu pengen menjadi manusia seperti apa ke depannya sebagai istri, sebagai teman, sebagai anak, mungkin nanti sebagai ibu dan sebagai seorang diri lu sendiri gitu yang lu bisa ngandelin diri lu sendiri gitu. Gue selalu berusaha jadi istri yang terbaik. Wow. Gue juga kaget denger men. Sayang. Mertua lu nonton. Jadi kaku. Gitu. Kalau gue sih apa ya? Lebih bertanggung jawab aja. Gue bingung ya apa ya? Gue juga nggak tahu. Gue kedepannya gimana ya? Ya, Ya berarti karena sama-sama kaget mungkin kan dunia pernikahan itu beda banget ya sama kayak baru mulai pacaran, ngerti gak sih? Bener-bener yang baru ketemu yang tiap hari yang tadinya marah harusnya nggak ketemu itu harus ketemu gitu. Mau nggak mau kan lu baikan gitu, ngerti gak sih? Ya gimana sih lo ketemu orang rese tiap hari? Iya, enak banget sayang. Enak banget gitu tapi ya. kan seru kali, maksudnya gue juga kalau gue lagi sendiri nih kayak tadi gue lagi gak enak badan nih, nunggu urusan gue gak ada yang bikinin makan. Dulu gue sepikiran gitu ya, kayak kayaknya gue seru nih kalau ada suami gitu. Padahal kayak ya sama aja. Gimana Iya, ya? ngapain? Ya, kayak cuman ya sekarang lo ada temen tiap hari aja gitu nanti. Nah, menurut gue sih Aduh, bentar garing. Di dalam. Gak emang temen gue. Akrab banget. Menurut gue sih emang kayak tujuan dari menikah memang salah satunya adalah untuk ditemenin kali ya, untuk menjalani hidup. Susah senangnya dijalaninya berdua. Terus ada masalah apa diselesaikannya berdua. Menurut gue merindukan dari sebuah pernikahan yang udah pengen banget Merindukan sebuah pernikahan. Berarti lu sebelumnya pernah gitu? Maksudnya tuh gini nih ya,
gue tuh kayak gue belum nikah sebelumnya ya. Kenapa lu merindukan? Tapi diri gue tuh kayak udah rindu untuk menikah, ngerti gak sih? Oh mungkin sebelumnya mungkin sebelumnya kalau dia tuh pernah ini kali seperti sudah menjalani pernikahan. Kumpul kebo. Enggak ada. Enggak ada ke jenjang yang lebih serius. Iya mungkin. Jadi lu merasakan kayak gue kayaknya bakal nikah sama dia gitu ya. Jadi merindukan pernikahan. Salah mungkin. Merindukan ada yang perhatian lebih gitu. Iya. Karena kan sekarang kan lu nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, gue udah 3 tahun lebih jomblo, gue juga nggak nyari, gue juga untuk menemukan atau mencari cewek baru juga kayaknya agak sedikit challenging. Sebenernya kemarin gue udah dikenalin sama temen gue, sama satu cewek, menurut gue kayak ini ideal gue, tapi gue untuk menjalanin ke arah kayak ngulang laginya itu kayak gue masih takut sih. Takutnya dianya nggak mau. Maksudnya dengan persona gue yang gue tampilin di sosial media gitu. Ngerti nggak sih? Saya sebenarnya kalau perempuan itu mau sama gue ya Neng, kalau misalkan kamu nonton. Neng deh wae. Si Neng teh geus anggeus si Neng teh. Ya aku bisa jadi suami yang bertanggung jawab. Yakin banget lu. Aduh juga gue gitu ya. Maksudnya? Enggak. Bisik-bisik aja di sini. Bisik-bisik aja kedengeran tahu tapi kedengeran sini. Ya pada intinya kenapa gue memilih suami gue, aduh denger deh lagi. Nggak apa-apa, mau ditutup dulu pintunya. Nggak usah. Ya salah satunya orang yang meredam ego gue ya dia, tapi dia juga kayak ibaratkan yang memanasin, tapi dia yang matiin juga gitu. Kalau lo Ren? Sama. Gitu. Jadi laki gue yang bikin gue kesel sebenarnya dia doang yang bisa Bener-bener kesel. Oh jadi memang udah tahu gitu. sumbu-sumbunya yang Cuma teh suka ngeliat gitu. Ya. Teh. Ya maksudnya itu Coba mah tolong ya Anda mendengar. di sebelah sana kok. Sebenarnya kayak nyokap gua, bokap gua juga gitu sih. Bokap gua juga gua liatnya tengil. Tapi ini kayak lebih banget di tengilnya. Emang tengil banget. Nah kan. Tengil. Coba lu kan ketemu dia paling cuma berapa jam. Coba bayangin gue setiap hari. Gue coba nirit sirah pisan. Aneh dah. Ini jadi lu nih selama lo pacaran lu nggak tahu nih kelakuan dia sebenarnya ABC gitu misalnya. Tiba-tiba lo nikah terus kayak lah kok gini gitu. Gini ya maksudnya bukan negatif banget. Yeah. Kelakuan yang absurd-absurdnya gitu yang mana tuh? Jadi diceritain tuh. yang kalau bangun tidur akrobat ngerti gak? Kan kasur gue jadi rusak ya. Kalau orang normal bangun ya udah gini aja gitu gitu. Kan kaget orang juga. Kenapa bisa akrobat gitu? Ngerti, Apa dia peregangan? Gak ngerti. Kata dia kak, kenapa sih kamu tuh gitu? Biar seger. Capek banget gue tiap hari kayak gitu. Lu bayangin jemput gue ke kantor naik motor pakai celana kolor segini. Aku gue sering. Aduh kan ini mah banyak orang luar kali. Kantor gue kali. Atau kan aurat. Ya. Iya sih. Terus lu ngomong apa? Kecabai. Gue juga cepet kalau dia tiba-tiba jemput gue pakai kolor. Gue bingung. Ih gaji gue sih udah ada. Lu nggak tahu. Kok dipikir-pikir lebih gaji bu? Gue sih, gue tuh lebih gini. Kalau misalkan kayak tadi dia barusan gue, yang aku belum pernah kesini tahu gitu ya. Terus ada si Gobert kemana? Kayak ke tempat ada di sate Marangi di situ tuh yang gitu. Yang aku belum pernah kesini tahu. Kamu, iya aku mah udah dong. Sama siapa? Adalah gitu. Dan lu tau kan gue cemburunya kayak apa gitu. Terus gue bilang, sama siapa ya? Cemewel gitu. Ya orang ngeliat dia tuh kayak, iya Cemewel, iya aing mantep kos. Tadi udah keseringan banget. Terus kalau misalkan kayak, kan gue mau sering ngindir-ngindir gitu kan dari TikTok. Terus kayak misalkan gue tuh kayak senyum-senyum sendiri. Aku denger dari TikTok, kalau cewek senyum-senyum sendiri berarti selingkuh. Iya lagi. Udah iya lagi gitu. Padahal bercanda, mana ada kan udah nikah nggak boleh selingkuh. Itu kesenangannya menemukan hal-hal yang nggak pernah ditemukan pada saat pacaran.
Iya sih. Tapi perbandingannya berapa persen sih dari sebelum nikah sama sudah nikah? Kalau gue kan yang pacaran udah lama, jadi ya Apanya paling cuma perbandingan apa yang Sikapnya yang kelihatan sama yang enggak gitu. Jadi yang lu 70%. 70. gede banget lah ini. Ih, laki gue waktu pacaran mah baik banget kan. Gak ada ngeliatnya. Emang iya. Dia tuh baik gitu. Aduh, ke gue kayak baik banget lah. Diperlakukan like princess. Yes. Sekarang emang sih masih kayak princess, mama sih alhamdulillah. Cuman ngeliatnya Allah Akbar, gak kuat gua. Bingung dah. Tapi kalau misalkan dia mau aja nggak ngeliat, lu gimana? Gak bisa gua, harus tinggalin. Emang resep di ngeliat dan Tapi dipantau. maksudnya tuh gimana ya? Kan kadang cewek tuh kan ada PMS, ada capek pulang kerja tuh pengennya tuh gue nyantai gitu, dia main HP. Ini gak bisa, gue digangguin. Gimana sih diganggu ditanya-tanya mulut. Nah, ya, itu lagi. Padahal udah gue jawab. Oh, emang jawabannya kurang memuaskan kali. Capek. Gue agak kuat. Setan itu. Itu gitu. Kalau lu gimana, Jun? Kalau gue memang pacaran udah lama kali, jadi kayak ya udah perubahannya nggak banyak banget. Emang kayak gitu orangnya gitu, dan gue bertahan aneh banget. Nah, laki lu juga bertahan aneh banget. Salah satunya orang ya udah dia yang mau sama gue mau sama dia. Iya, gitu aja ya. Iya, sama-sama yang ya udah saling nggak ada lagi yang mau sama dia, gue nggak ada lagi yang mau sama gue. Gila. Tapi sebenarnya loba meren hayangin mah. Ya kalau mau dibilangin mah ya. Ini gak usah diomongin lah, nanti minder lagi si gobernya. Gue mau nanya lagi. Iya, Allah, nanya ini di sini AC-nya bisa ditinggiin gak ya? Sorry, soalnya kan kumahanya. Jadi lagi banyak orang di sini, jadi Iya, mungkin AC-nya emang kecil kali ya. kecil. Sebenarnya gak bisa Terus dingin. laki lu suka tahu nggak sih apa yang bakal lu omongin gitu? Iya, tahu. Udah nebak Dia udah nebak itu kenapa ya aneh banget. Gue juga kan Kayak gimana misalkan? Jadi misalkan tuh dia ngejalin gua. Gua kan biasanya ngomong gini, kamu teh gini. Nah sebelum gua ngomong tuh dia udah ngomong dulu. Ketawa ya? Iya kan gua jadi ketawa. Pernah? Kalau gue kayak misalkan Tanya kadang kayak misalkan gue udah di rumah kayak gue udah berantem nih di chat nih. Darder gitu ya. Sampai rumah gitu gue udah mikir gue pokoknya harus marah gitu ya. Tapi pas udah ketemu dia cuma bilang cinta. Ya lu gimana gak ngakak gak sih kayak apa sih lu freak banget gitu ya. Jadi gue ketawa jadi kan gue gak bisa marah ya. Nah gitu sih. ujung-ujungnya cerik sorangan, tapi kalau kayak gitu nggak. Iya, karena gue nggak bisa mengungkapkan amarah gue gitu sama dia. Iya sih, tapi menurut gua hal kayak gitu patut diomongin sih. Iya, karena Menurut komunikasi menurut gua adalah hal yang Kalau gober tuh enggak, udah deh aja ya gober. suamiku atuh laki gua kayak AA. Ini Neng. ge ulah atuh neng mah bagian aing ih. Ih gila, di salah tuh Ulah aing. geus dipatenkeun. Ya udah, ini Ibun. Bunda. Ya iya, apa? Ibun. Iya aneh. Kan gua mah udah bubun duluan. Gue sama ibu udah ngomong ibu sama ayah. Ya udah. Oke, kalau ibu sama ayah Apa ibu sama ayah gue mah udah fix. Nah, ini yang kayaknya banyak pasangan yang lain yang nggak tahu tentang soal pernikahan adalah masalah soal tempat tinggal. Menurut kalian itu kayak gimana sih? Persetujuan kalian sebagai orang Ada kuciran nggak sih? Nggak ada. Oh ini udah ada gue ini hiriding mixitnya. Kayak misalkan kayak gue bilangnya adek gue kan baru nikah kemarin, udah kayak gitu kayak ada pergejolakan kayak mungkin karena penyesuaian jadi cowoknya belum betah di rumah nyokap dan juga sebaliknya. Nah, kalau menurut kalian kayak persetujuan untuk tinggal itu penting gak sih sebelum menikah? Dan bagaimana caranya untuk menghandle hal tersebut? Ya harus ada Komunikasi lah. Tapi ada deal-dealannya kayak gimana? Ini mungkin ini juga salah satu hal yang menjadi perdebatan banyak pasangan kayak gitu. Karena sebenarnya kayak yang gua tahu ya belajar dari perkawinan kalian atau perkawinan orang lain, kayaknya sebelum menikah itu bukan cuman kayak lu mau ngasih duit berapa. Ngerti nggak sih kayak tapi lebih ke nanti after nikahnya tuh persetujuannya itu seperti apa. Nah menurut kalian itu kayak gimana? Menurut siapa dulu nih? Bebas. Bunda. Hey. Menurut gua kayak
omongan-omongan kayak after nikah tuh seharusnya diomongin tuh sebelum nikah. Kan kalau dari pacaran kan anggap aja perkenalan kan ya. Yeah. Jadi kan setelah nikah tuh kayak tinggal nerusin gitu loh. Jadi nggak semuanya baru tahu setelah nikah. Jadi hal kayak gitu tuh seharusnya diomonginnya sebelum nikah. Misalkan sesudah nikah lo mau tinggal di mana, lo misalkan udah punya rumah, lo misalkan mau di mana dulu, seharusnya tuh diomongin. Sampai kena titik tengahnya masing-masing enak gitu sih. Jadi ketika udah nikah jadi hal kayak gitu ya udah nggak perlu diomongin lagi. Iya, maksudnya tinggal dijalanin gitu. Tinggal dijalanin aja karena kan udah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Menurut gua sih kayak gitu. Kalau menurut lu? Tapi kan ada beberapa yang baru diomongin setelah menikah karena ada yang ta'aruf kayak gue sama Gober kan ta'aruf. Dia potis. Kenapa sih? Kayak gue udah gak percaya banget kalau gue ta'aruf. Kan tadi lu ngomong lu pacarannya lo. Sakit kenapa sih? Kalau ngomong aneh tuh selalu pas gua. Gua lupa lagi pertanyaannya apa. Iya karena gue bilang tadi karena kan ada yang beberapa yang setelah nikah malah karena baru dia aduh anjir gerd ayo salah aduh ya misalnya ada yang beberapa yang baru baru diomongin setelah menikah. Udah apa? Udah berarti udah beres. Ini natural banget loh bicaranya. Atuh ya. Untung gak gua muncratin ke mic gua. Anjing kan aing. Mendosong ke aku banget kan. Gitu anjing. Ya, ilah lu bara rasul. Enggak, gua kesini ya. Jadi dia udah sih ya tamu sok lanjut nanti talat pisan. Aduh sakit kepala gua. Ya jadi diurai lagi soalnya itu biasa bulan. Jadi emang ada yang diomongin setelah menikah karena kan ada yang taruh, kadang ada yang kayak yaudah deh jalanin dulu aja yang penting kita nikah dulu gitu ya. Ya nggak apa-apa menurut gua sah-sah aja. Iya maksud gua kan makanya ada yang kayak sekodar tadi baru diomongin dan baru kayak nyaman gak nyamannya setelah menikah gitu. Maksud gue tetap komunikasi intinya semua pun intinya komunikasi dan yang lu bilang yang selalu bilang ke gue salah satunya kalau misalkan berhubungan itu yang pertama kali tahu itu harus pasangan lo gitu. Iya, betul. Jadi gue mikirnya kayak mau setelah nikah ataupun sebelum nikah ya sama aja gitu. Intinya lah komunikasi gitu aja. Nomor satu sih. Nomor satu. Yang dia jangan lupa taruh. Kan komunikasi itu kan Kunci. jadi kunci Dari hubungan. iya itu jeleknya gue sama pasangan gue itu komunikasi yang kurang gitu. Dari dulu sih jadi kita kayak ya udah masalahnya nggak usah diperpanjang gitu. Kalau gue biar tuh pemikirannya kayak gitu udah deh nggak usah dipanjangin gitu. Padahal gue yang habis kayak gitu termi Bandan deng gitu ya beda banget karakternya pokoknya ya udah. Pesan dan kesan buat gue deh sebelum kalau misalkan gue menemukan bini gitu ya, calon bini apa dari kalian secara brutal kayak sejujur-jujurnya. Misalkan pesan buat gue atau pesan buat calon bini gue. benerin aja deh diri lo dulu sendiri. Udah benar. Enggak Lo udah yakin
Enggak, Dar, gak bisa. Udah ketawai. Orang gue lagi ngelawak anjing beneran itu gua. Maksudnya gini aja deh. Keluh kesah kita kalau Apa emang keluh kesahnya? Enggak udah, intinya kayak ya udah benerin diri lu gitu, dan jangan pernah menikah itu karena omongan orang-orang gitu supaya cepat menikah, karena menikah tuh mau seberapa lama pun kalian menikah pasti ada sifat yang nggak kalian temuin pada saat pacaran. Itu pesan buat gua. Ya. Sama berarti lu berdua. Ya sama kan kita seotak. Bener sih, dibagi dua. Nah kalau misalkan nanti pesan atau wejangan buat calon bini gua apa nanti? Aduh. Ya harus sabar aja. Ya harus menerima dia dengan apa adanya, jangan dengar kata orang karena salah satu intinya kayak lu harus percaya pasanganmu gitu, mau apapun kalau kata Nagita Slavina. Oke lah. Jadi kayak harus gak usah dengerin omongan orang, yang harus lu percaya itu suami lu gitu. Misalkan ya kayak Indri kan itu kan suami lu kan selingkuh, gue gak percaya, gue sayang banget sama dia sayang banget sama gue gitu, harusnya sih kayak gitu ya. Padahal otaknya ini yang membara ya. Enggak, gue percaya banget. Iya. Percaya banget lagi gue. Gitu intinya percaya sama suami lu lah. Mau gimana pun juga. Udah gitu doang. Tapi gak apa-apa sih untuk curhat ke teman gitu, bukan kan mungkin aib gitu dan gak bisa ngungkapin itu kan bukan aib, maksudnya kayak lebih sharing gitu ya. Boleh, cuman jangan terlalu mendengarkan kata orang, tetap lu harus punya pilihan sendiri. Iya, gue sih nggak pernah milih. Dari dulu gue nggak pernah ngedengerin omongan orang masalah pasangan. Ya kan ini untuk pasangan lu. Iya. Kan pasti kan lu pengen mencibir. Iya sih, benar. Kan pasti lu yang dikumbahkan wae. Iya. Lo baku kumbahan. Lihat atuh ini penthouse 5M gue ini sebersih apa? Ya lu nilai aja sendiri. Bersih banget. Kan menurut Oh, gelo. So ya itu dia podcast kali ini, kan jadinya podcast ya. Jadi itu dia teman konten kali ini. Thank you Rini dan Indri sudah nemenin gua untuk ngobrolin soal pernikahan, soal zombie. Padahal cuma tebak gambar. Pokoknya ketidakjelasan kita. Semoga menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Temen kok nongkrong doang, ngonten dong.